Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin membahas terkait dengan konferensi pers Bayern Munchen menghadapi Manchester United di Allianz Arena. Sebelumnya gue ingin memberikan informasi kalau untuk pertandingan kali ini tidak ada live commentary. Live commentary-nya libur dulu. Kenapa? Ya ikutin saja di channel Football United Ringan Amatiran. Oke. Ya, Erik ten Hag memberikan keterangan pers ya sebelum pertandingan di Allianz Arena ini, bagaimana memang Manchester United yang mengalami hasil buruk di dua pertandingan sebelum menghadapi Bayern Munchen, lalu juga cedera. Banyaknya pemain yang cedera. Ini juga dibahas. Langsung aja gue ambil dari Manchester Evening News. Erik ten Hag ditanyakan atau memberikan komentar mengenai Harry Maguire. Erik ten Hag mengatakan kalau Harry Maguire ada komplain ya, artinya situasinya tidak sehat, tidak fit, dan masih harus dilihat seberapa buruk situasinya. Dia menyelesaikan latihan sebenarnya, tapi tidak bisa traveling nih, tidak bisa ikut ke Jerman. Lalu disinggung juga bagaimana Erik ten Hag ini menghadapi banyaknya pemain yang absen dan juga pemain yang cedera. Sang pelatih mengatakan tentu saja ini merupakan perhatian, dan inilah kenapa kita membutuhkan kedalaman skuad yang bisa berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini. Lalu ditanyakan ya, kenapa Manchester United ini mendatangkan Rasmus Højlund daripada Harry Kane? Karena Harry Kane dikabarkan menjadi pemain yang sebenarnya diinginkan oleh Erik ten Hag, tapi sekarang bermain di Bayern Munchen dan akan menghadapi Manchester United. Erik ten Hag mengatakan kita berdiskusi tentang hal ini di San Diego, dan saya pikir kita tidak bisa mengulangi debat ini. Kita happy dengan Rasmus Højlund, dan tentu saja di pertandingan-pertandingan awal dia cedera. Dia bermain menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Brighton. Dia merupakan talenta yang besar dan dia akan terus berkontribusi di pertandingan. Kita sangat yakin tentang hal tersebut. Disinggung juga tentang waktu Erik ten Hag di Bayern dan seperti apa situasinya, karena Erik ten Hag kan sempat melatih tim cadangan atau bahkan tim muda dari Bayern Munchen. Dia sempat bekerja di Bayern Munchen. Erik ten Hag mengatakan itu merupakan tahun-tahun yang sangat luar biasa untuk saya. Saya sangat menyukai mentalitas dari Bayern. Kita memiliki banyak tahun yang bagus. Di tahun pertama secara khusus kita adalah juara. Di musim kedua kita tidak beruntung karena kita tidak bisa promosi. Tapi tentu saja itu merupakan pengalaman yang bagus dan sangat bisa dinikmati. Nah, sekarang ini ditanyakan tentang Andre Onana juga ada di konferensi pers tersebut. Ditanyakan tentang laga-laga awal di Manchester United dan juga apa keinginannya. Saya merupakan pemain yang sangat passionate. Saya meminta banyak dari pemain saya dan juga para defender saya juga. Tapi saya selalu, seperti yang saya katakan, kita ini secara bersama-sama. Manchester United merupakan klub yang luar biasa dan ini sangat besar. Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Di awal musim ini tidak mudah, tapi saya sangat percaya diri kalau kita atau segala sesuatunya akan baik-baik saja. Kembali lagi ke Erik ten Hag tentang banyaknya cedera. Ini mempersulit Erik ten Hag dalam menyusun 11 pemain di atas lapangan. Satu hal yang benar adalah dari awal musim kemarin
saya pikir kita tidak pernah memulainya dengan best 11, artinya pemain 11 yang terbaik. Dari musim lalu sebenarnya, ketika dimulai musim ini, musim pertandingan, musim kompetisi Liga itu, Manchester United sebenarnya menurut Erik ten Hag tidak pernah ada atau bisa memulai dengan 11 pemain yang terbaik. Selalu ada cedera. Tapi kita selalu mendapatkan hasil dari periode di mana kita saat ini berada. Saya pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya dan saya bisa mengatasinya. Anda harus menghadapinya. Saya suka situasi-situasi seperti ini karena Anda harus bisa menguasainya dan Anda harus tahu bagaimana caranya. Yaitu adalah fokus ke proses. Wow, jadi Erik ten Hag dengan situasi seperti ini dia yang salah satu hal yang tetap menjadi pedoman adalah proses dari Manchester United. Mengenai menghadapi Bayern Munchen, saya pikir mereka memiliki pemain-pemain yang sangat atraktif, yang juga sangat skillful, punya skill yang luar biasa. Anda tidak bisa tidak fokus hanya hitungan detik, jadi harus selalu fokus. Mereka punya pemain individu yang luar biasa. Mereka juga kadang-kadang meninggalkan atau memberikan ruangan untuk Anda. Kita tahu Bayern, khususnya di Champions League, mereka sangat kuat di kandang. Tapi kita sangat menantikannya dan karena kita juga suka tantangan. Tantangannya ini sangat besar saat ini di mana situasi dari Manchester United sedang tidak bagus dari sisi performa dan juga dari sisi keadaan skuad. Ada lagi tentang cedera. Erik ten Hag mengatakan, para dokter sekarang ini sedang mengatasi problem-problem ini. Yang paling pertama adalah cedera selalu terjadi di sepak bola level tertinggi karena kita ini hidup di situasi yang juga sulit, sangat menantang. Tentu saja kita menganalisa kenapa hal ini terjadi, tapi kita juga harus mengatasi atau kita harus berhadapan dengan efek-efeknya. Kita harus mendapatkan hasil yang terbaik dari situasi ini. Kita harus melangkah ke sisi yang lainnya, artinya kita harus berproses terus melangkah berintegrasi atau integrasi Rasmus Højlund dan juga Sergio Reguilon. Lalu tentang Andre Onana nih, ditanyakan situasinya dengan Harry Maguire, karena kan pada saat preseason sempat ada perdebatan di atas lapangan. Andre Onana mengatakan Harry adalah orang yang sangat baik. Saya memiliki hubungan yang baik dengan dia. Saya berbicara dengan dia pagi ini sebelum kita cabut nih ke Jerman. Saya tidak berpikir tentang apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi di atas lapangan tetap berada di lapangan saja. Andre Onana ditanyakan tentang apakah dia harus ataukah dia merupakan kiper juga yang memiliki skill shoot stopper atau kiper dengan penyelamatan yang bagus. Erik ten Hag mengatakan, saya tidak berpikir saya di sini karena saya hanya bagus dengan kaki saya. Yang paling penting ini adalah sebuah tim dan harus menang. Kalau tim membutuhkan saya dengan kaki saya akan berusaha untuk tampil bagus dengan kaki saya. Tapi kalau kita ingin bermain dengan low block, tentu saja saya seorang penjaga gawang yang harus menyelamatkan gawang saya. Saya sangat yakin kalau hal ini akan baik-baik saja. Saya tidak sabar untuk menantikan besok. Saya sangat yakin dan juga sangat excited Balik lagi ke Erik ten Hag, apakah mengulangi atau mereset squad ini dibutuhkan? Erik ten Hag mengatakan, saya tidak berpikir kalau itu dibutuhkan. Kita ini sekarang berada di sebuah proses. Ini merupakan bagian dari pertandingan. Kita bermain sangat bagus, tapi juga kita bermain di bawah level kita. Artinya ada yang bermain bagus, ada juga yang bermain di bawah levelnya.
kita memiliki permintaan untuk bisa konsisten. Jadi kita harus bisa tampil bagus di atas 90 menit ya. Bukan hanya 90 menit tapi 90 menit plus. Erik ten Hag juga memiliki pernyataan mengenai partnership atau ya kerjasama antara Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford. Tentu saja ya bagaimana mereka bisa saling membantu satu dan yang lain. Mereka harus mengetahui satu dan yang lain. Ini merupakan proses yang baru saja dimulai dan di waktu yang bersamaan Anda juga membutuhkan hasil. Jadi ini harus secara bersamaan. Kita tentu saja melakukan refleksi setelah pertandingan di latihan. Kita telah melihat Rasmus dan juga Rashford secara bersama dan melihat bagaimana mereka bisa saling membantu satu dan yang lain. Diskusi di antara mereka di atas lapangan ini sedang berlangsung dan koneksi juga sudah ada di sana. Mengenai Andre Onana ya, tentang kembali ke tim nasional Kamerun, dia menolak berbicara tentang hal itu karena ingin berfokus ya ke pertandingan menghadapi Bayern Munchen. Yaitu tadi konferensi pers antara Erik ten Hag dan juga Andre Onana. Ternyata ada informasi yang menarik adalah tentu saja pemain yang cedera. Nah, di sini ada informasi kalau gue ambil dari manunited.com siapa saja yang berangkat ya ke Jerman. Penjaga gawang ini luar biasa, ada 4 penjaga gawang yang berangkat ke Jerman. Ada Altay Bayindir, Tom Heaton sudah kembali, Andre Onana dan juga Radek Vitek. Dan tentu saja dari 4 penjaga gawang ini hanya 2 nanti yang ikut di pertandingan. Jadi tidak perlu dikatakan, wah kenapa kok boros banget ya 4 penjaga gawang ya. Erik ten Hag yang tahu keadaannya, mungkin ada yang tidak 100% sehingga butuh backup ya kan. Bisa jadi demikian situasinya. Ataupun juga ada usaha dalam memberikan pengalaman nih kepada kiper muda untuk terlibat ya kan di skuad Liga Champions. Bisa jadi juga demikian. Yang jelas ada 4 penjaga gawang di sana. Lalu defender, nah ini sangat tipis karena hanya ada Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Diogo Dalot dan juga Johnny Evans. Pemain tengah ada Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Casemiro, Facundo Pellistri, Scott McTominay, Dan Gore dan juga Hannibal Mejbri. Untuk penyerang ada Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, dan Omari Forson. Dari skuad ini yang berangkat ke Munchen, menarik ada pemain-pemain muda ya, seperti Radek Vitek, lalu ada Dan Gore, Hannibal Mejbri, dan Omari Forson. Dan kalau melihat dari apa yang ada skuad ini, gue jadi berpikir formasinya bisa jadi sama seperti ketika menghadapi Brighton sih. 4-4-2 diamond. Karena ya ketersediaan ya sekali lagi. Gue menilai mungkin Andre Onana di kiper, lalu untuk back ada Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon dan juga Diogo Dalot. Untuk pemain tengah Bruno Fernandes di posisi nomor 10. 3 gelandang Casemiro, Christian Eriksen dan Scott McTominay. Ya, Facundo Pellistri gue gak yakin akan diberikan waktu dari awal. Ini perkiraan gue sekali lagi ya. Gue tidak yakin dia akan diberikan waktu dari awal. Dia pemain yang bagus tapi konsistensi menjadi tanda tanya besar. Artinya masih belum bisa dipastikan karena gue gak tahu kapan terakhir kali dia bermain 90 menit bersama dengan Manchester United. Oleh karena itu gue nilai nampaknya besar nih akan kembali lagi ke 4-3-1-2 atau 4-4-2 diamond. Dan lini depan tentu saja Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford. Menarik tadi di konferensi persnya juga disinggung ya mengenai duet ini dan bukan tidak mungkin akan kembali lagi. Kemarin ketika menghadapi Brighton, salah satu faktor kenapa kok Brighton bisa sangat leluasa ya melakukan possession, terutama di babak kedua, karena pressing menurut gue yang tidak terstruktur dan juga tidak rapi dari para pemain Manchester United, sehingga Brighton sangat mudah untuk memainkan bola tanpa adanya tekanan dari para pemain Manchester United. Di video lainnya di Football United gue sudah membahas tentang hal ini, bahkan gue berikan juga cuplikan ya mengenai pergerakannya. Ya dengan adanya pemain yang absen, cedera,
Squad Manchester United kalau gue nilai ini sangat-sangat tipis ya. Bayangkan untuk lini belakang praktis hanya ada Johnny Evans yang tersisa. Untuk lini tengah kalau memang benar pakai 4-4-2 diamond maka ada Facundo Pellistri dan Gordon dan juga Hannibal Mejbri yang akan duduk di bangku cadangan, pemain muda semua nih. Dan lini depan ya ada Anthony Martial, kita tahu ya bagaimana inkonsistennya Anthony Martial, dan juga Alejandro Garnacho serta Omari Forson. Sangat-sangat tipis menurut gua. Ini luar biasa ya menghadapi Bayern Munchen dengan squad seperti ini. Ya, semoga beruntung sih karena realistisnya ini sangat sulit menurut gue, sangat sulit ya. Situasi skuadnya sangat tipis. Belum tahu strategi apa yang akan digunakan oleh Erik ten Hag. Sekali lagi, kalaupun formasi 4-4-2 diamond yang diterapkan lagi, ya gue tetap melihat sih kemarin itu memang tidak berhasil, tapi ada juga momentum keberhasilan dengan formasi tersebut. Artinya ada yang berbeda nih dari situasi di atas lapangan, sehingga pemain Manchester United harus memperbaiki. Kenapa kok situasinya pada saat itu, terutama di babak kedua ya, tidak bisa bermain optimal dengan 4-4-2 diamond, di mana 20 menit awal mereka bisa bermain secara luar biasa. Ya tentang cedera ini Erik ten Hag menilai ya inilah tantangannya yang harus ditaklukkan. Dia tidak terlalu banyak berkeluh kesah ya ketika ditanyakan oleh wartawan terkait dengan hal ini. Dia lebih mengatakan kalau ya ini kedalaman skuad memang harus penting di sini, di situasi ini, lalu juga solusi tetap harus dicari gitu loh. Ya mudah-mudahan apa ya, gue sih jujur yang lebih gue harapkan adalah ketika menghadapi Bayern Munchen, melihat situasi skuad dari Manchester United yang sangat tipis, bagaimana dua hasil negatif sebelumnya. Yang gue harapkan adalah bagaimana pemain Manchester United ini bisa tampil di Allianz Arena dengan percaya diri yang bagus dulu deh. Jadi tidak terlalu minder, mereka bisa move on dari dua kekalahan sebelumnya. Peduli nanti ketika menghadapi Bayern Munchen hasilnya akan kalah lagi seri ataupun mudah-mudahan bisa menang ya, walaupun menurut gue peluangnya kecil, tapi paling tidak ada karakter yang berbeda di atas lapangan. Itu yang gue nantikan sekali lagi, karena perjalanan di Champions League maupun di Premier League, di semua kompetisi ini masih panjang. Bukannya gue pesimis, tapi kalau seandainya Manchester United tidak bisa mendapat poin absolut di Allianz Arena, ya ini belum akhir dari segalanya gitu loh. Masih ada 5 pertandingan lainnya, di mana situasi juga bisa jadi berbeda di pertandingan-pertandingan lain. Yang gue harapkan adalah ada pemain-pemain yang sudah bisa bergabung lagi, di mana dikabarkan juga kalau Ravel Varane dan juga Mason Mount sudah kembali berlatih. Artinya waktu mereka akan kembali ke skuad Manchester United ini semakin dekat. Dan ini mudah-mudahan juga disusul oleh pemain-pemain lain di Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.